Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jilu Custen. Tentu saja dalam sebuah informasi yang selalu kita akan berikan kepada Anda. Ini terbaru dari Liga 1. Barusan saja pertandingan berakhir di Stadion Kapten Iwayan Dipta, di mana Bali United yang harusnya sih menang karena di kandang ya, menjamu tamunya Persijap Jepara. Sementara Persijap Jepara ini lolos dari zona merah ataupun zona degradasi. Yang mengejutkan bagaimana ini Bali United ya dalam 6 pertandingan di Liga 1 ini nggak pernah menang. Padahal harusnya di kandang itu mereka menang, namun dalam tandang mereka malah selalu menang. Ini jadi memang kekurangan dan kelebihan dari seorang pelatih dari Bali United, Jansen, yang saya kira itu di awal musim dengan banyaknya pemain-pemain Eropa ya, Cida, Kopel ya, kemudian Boris Kopidovic yang merupakan top skor di Liga Singapura, ini harusnya bisa bertengger di papan atas, namun ini malah tertatih-tatih. Sementara Persijap lolos dari zona merah degradasi karena mereka dapat 1 poin. Sementara itu untuk kabar timnas Indonesia, Tristan Goyer ini dikabarkan oleh Football Premier telah dihubungi oleh PSSI untuk bagaimana dia itu akan dinaturalisasi. Ini sejauh mana prosesnya, apakah memang pemain ini akan benar-benar akan dinaturalisasi ya, kita juga belum tahu kabarnya. Namun sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya, rekan-rekan yang telah bergabung bersama kita, dan juga jangan lupa bagikan channel ini kepada rekan-rekan Anda semuanya biar kita saling mengenal dan kita selalu fokus pada sepak bola Indonesia, dan berikan kritikan dan saran pada saya Jilu Custen di link kolom komentar di bawah ini. Kemudian berikan kritikan dan saran pada PSSI dan juga Ketum PSSI Erick Thohir. Langsung aja kita bahas di mana pertandingan di Kapten Iwayan Dipta, di mana Bali United harus menjamu tamunya Persijap. Kalau dilihat permainan dari babak pertama ini malah lebih bagus Persijap ya. Dari dia bisa menguasai lini tengah, di mana tidak hanya monoton pada sayap kanan atau sayap kiri, namun bagaimana dia bisa mengorganisasi sebuah permainan itu dari tengah. Lini tengah tuh kuat Persijap di babak pertama. Namun di babak kedua ya, Bali United meningkatkan intensitas serangan ya, baik itu dari flank kanan, flank kiri itu jalan. Namun ya itu tadi lemahnya Boris Kopidovic ini ya, saya kira nggak dapat bola sama sekali di babak pertama dan babak kedua, sehingga umpan-umpan yang seharusnya bisa dijadikan gol untuk Bali United ini nggak tercipta. Bahkan Jens Raven dimasukkan pun ya saya kira ya nggak ada hanya 1 peluang Jens Raven ya di akhir babak kedua yang dia sundul, namun masih melebar di gawang dari Persijap Jepara. Sementara Persijap ini nggak juga tinggal diam. Beberapa kali peluang itu juga diciptakan oleh Persijap untuk mengamankan 3 poin ya, atau meraih 3 poin, namun juga tidak berhasil. Bagaimana serangan-serangan dari Persijap juga mentah di back Bali United, baik itu Kadek Arel dan Ricky Fajrin. Jadi inilah hasil yang sudah terjadi, di mana ya Bali United tanpa penonton karena memang kemarin saat menjamu Persija ini terjadi kerusuhan karena penonton melempari flare ke arah stadion, sehingga ini pasti ada sanksi dari Komdis PSSI ya untuk memberikan kepada Bali United atas tingkah laku supporternya. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan supporter Bali United bisa berbenah ya. Kita jadikan sepak bola Bali United adalah hiburan buat masyarakat Bali. Salam buat pendukung Bali, dan hari ini juga kita akan menginformasikan dari Football Premier ini rekan Eliano Raiders di Pax Volley. Jadi Tristan Goyer ini kan
pemain dari Ajax ya. Kalau sekarang Ajax ada Martin Paes, ya berarti bukan temennya. Karena sekarang dia dipinjamkan di PEC Zwolle. Dikabarkan oleh Football Premier ini pemain Tristan Goyer itu sudah dihubungi PSSI. Jadi apakah itu akan juga segera dilakukan proses naturalisasi kepada Tristan Goyer, karena memang pemain ini punya darah keturunan Indonesia. Ya itulah usaha-usaha yang dilakukan oleh PSSI untuk menarik para pemain keturunan yang sedari dari mulanya itu memang dicari pemain-pemain yang punya kualitas grade A ya. Ian Maatsen ini sudah tidak bisa ditarik ke dalam proses naturalisasi karena udah pernah membela Belanda dan dia saat ini menjadi andalan di Aston Villa. Itu pasti juga akan masuk, ya saya kira akan masuk dalam Piala Dunia nanti di Amerika. Itu akan menghadapi Ian Maatsen itu kan pasti akan menghadapi banyak pemain yang dimiliki oleh timnas Belanda. Itu harus kita hapus. Kemudian Tristan Goyer ini juga bagus. Bagaimana? Apakah ini akan juga segera dilakukan proses naturalisasi? Namun ya kalau proses naturalisasi saya katakan begini, kenapa saya ragu di awal kepemimpinan John Hedman ini akan ada naturalisasi? Karena satu, adanya rilis dari Arya Sinulinga, ini adalah exco PSSI, yang mengatakan PSSI tidak akan melakukan naturalisasi dalam jangka pendek ini. Gunakan aja pemain-pemain yang ada, itu udah. Saya jadi kalau ada berita-berita tentang naturalisasi, saya hanya menyampaikan itu kabar dari Football Premier karena dia udah dihubungi oleh PSSI. Kemudian juga kemarin Luke Vickery memang yang sudah digadang-gadang oleh John Hedman karena ini dia winger kanan kuat, tinggi besar dan punya kesempatan untuk membela Amerika Serikat, Australia dan juga Indonesia. Ini sudah dihubungi sama John Hedman, pelatih timnas Indonesia, dan John Hedman sangat menyukai permainan yang dimiliki oleh Luke Vickery. Namun kita nggak tahu ke depannya bagaimana, apakah memang PSSI akan melakukan itu tadi ya, naturalisasi kepada pemain-pemain yang memang dalam radar pelatih kita John Hedman. Itu saja yang bisa kita sampaikan buat semuanya yang udah like dan subscribe. Terima kasih ya. Buat para penonton baru, terima kasih udah hadir bareng kita. Dan saya dari Jakarta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia, salam olahraga, dan maju terus sepak bola Indonesia. Bye, ciao.